Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Bagas Amrul Pratama dalam channel YouTube saya, yaitu Bagas Amrul Pratama. Pada pagi hari ini saya dan juga ditemani oleh rekan saya akan mencoba untuk mereview makalah yang kami buat dengan judul Maraknya Manusia Silver, di mana makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Bagus Maulana, Eskom Mkom. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dan juga rekan saya, yaitu ada saya sendiri Bagas Amrul Pratama dan juga rekan saya Ilham Alfarizi. Untuk itu langsung saja kita mulai. Kepada teman saya Ilham Alfarizi untuk membacakan isi dari materi yang akan kami sampaikan dalam makalah ini. Silahkan Saudara Ilham untuk dimulai. Oke, baik. Saya akan menjelaskan sedikit latar belakang laporan ini dibuat tentang manusia silver. Nah, keberadaan manusia silver adalah bukti nyata akan dampak yang ditimbulkan dari akibat kondisi ekonomi yang menjadi permasalahan sosial di kota-kota besar di Indonesia. Begitu juga di kota Medan terdapat suatu fenomena tentang perilaku manusia yang dalam kehidupannya bekerja dalam cara melakukan perubahan peran yang secara sengaja. Dan dari perubahan tersebut tampak jelas berbeda pribadi yang dimilikinya. Manusia silver adalah pengamen yang rela tubuhnya dicat semprot berwarna perak yang mengkilat, sehingga menarik perhatian orang-orang yang berlalu lalang. Mereka bergerak dengan berpantomim meniru gerakan-gerakan robot, dan di tangan mereka terdapat sebuah kotak dari kardus yang bertuliskan peduli yatim piatu. Terkadang ada juga beberapa kelompok manusia silver tidak membawa kotak dari kardus tersebut. Nah, untuk motifnya sendiri, manusia silver pada dasarnya faktor ekonomi, dikarenakan pekerjaan ini dianggap mudah untuk mendapatkan uang. Manusia perak atau manusia silver memaknai dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga membantu sesama. Keberadaan manusia-manusia silver ini awalnya cukup menarik mata dan perhatian. Tidak jarang akhirnya membuat masyarakat yang melihat aksi tersebut menjadi tergerak hatinya untuk menyumbangkan sedikit rezeki yang mereka miliki. Namun jika diamati lebih lanjut, ada hal yang perlu dipertanyakan dengan keberadaan manusia-manusia silver ini yang lama-kelamaan semakin menjamur dan justru membuat masyarakat menjadi resah. Untuk itu perlu ada tindakan dari pemerintah setempat untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian masuk kita ke tujuan penulisan. Tujuan penulisan laporan ini yang pertama yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan dan presentasikan tentang pengertian manusia silver. Kemudian yang kedua, supaya mahasiswa tahu alasan orang banyak jadi manusia silver. Yang ketiga, supaya mahasiswa tahu bahayanya cat yang dilumuri ke tubuh seperti manusia silver. Yang keempat, supaya mahasiswa tahu solusi dalam mengatasi manusia silver. Dan yang kelima, tentunya memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kemudian masuk kita ke manfaat penulisan. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca. Kemudian menambah ilmu dan wawasan tentang sejarah manusia silver. Kemudian yang terakhir, setelah membaca makalah ini, pembaca diharapkan mampu mengetahui solusi mengatasi manusia silver. Demikian untuk selanjutnya ada mind mapping manusia silver yang akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Bagas Amrul Pratama. Kepada Bagas Amrul Pratama dipersilakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam mind mapping yang telah kami selesaikan sebelumnya, teman-teman. Di sini kita masuk ke sejarah dari manusia silver itu sendiri. Pada awalnya manusia silver tergabung dalam komunitas silver peduli. Jadi manusia silver ini awalnya muncul karena menarik perhatian pengguna jalan. Mereka rela mengorbankan bagian tubuhnya untuk dicat, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, untuk mendapatkan uang dalam proses penggalangan dana. Biasanya mereka membawa kardus dengan bertuliskan penggalangan dana bencana untuk dibawa saat mereka meminta uang kepada para pengendara. Lalu selanjutnya kita masuk kepada pengertian dari manusia silver. Manusia silver atau silverman merupakan orang-orang yang mengecat sekujur tubuhnya dengan warna perak. Keberadaan mereka sering dijumpai di pinggiran jalan atau tempat-tempat umum lainnya untuk sekedar meminta uang ataupun mengamen. Selanjutnya, manusia silver meresahkan masyarakat.
Manusia silver dinilai mengganggu di lampu merah karena sebagian besar pengendara menganggap bahwa manusia silver ini mengganggu lalu lintas yang ada di jalanan. Selain itu, faktornya lagi ialah terdapat beberapa manusia silver, oknum manusia silver yang melakukan penjambretan atau penodongan. Hal inilah yang membuat masyarakat semakin resah akan keberadaan manusia silver itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke faktor maraknya manusia silver. Yang menjadi faktornya yang pertama yaitu ada faktor ekonomi dan rendahnya daya saing masyarakat dalam dunia pekerjaan. Dan juga faktor yang kedua, bekerja sebagai manusia silver ini memang awalnya cukup menguntungkan, namun menurun saat pandemi dikarenakan semakin banyaknya jumlah manusia silver yang ada, yang mengakibatkan titik-titik utama penempatan mereka penuh sehingga hasil yang didapatkan tidak semaksimal awal sebelum pandemi. Poin yang selanjutnya yaitu solusi pemerintah dalam mengatasi manusia silver. Ada beberapa poin yang kita bahas di sini. Yang pertama, penertiban manusia silver. Manusia silver sebenarnya bukanlah sebuah tindak pidana kejahatan, tetapi merupakan masalah kesenjangan sosial. Mereka rela mengecat tubuhnya hanya untuk tujuan menarik pandangan pengendara untuk memberikan mereka sedikit uang. Dilihat dari segi kesejahteraan, cat yang setiap hari mereka lumuri ke tubuh mereka itu mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya dan juga bersifat karsinogenik. Hal itu bisa memicu kanker dan juga iritasi kulit. Maka sudah seharusnya pemerintah menugaskan Satpol PP untuk menertibkan para manusia silver agar berhenti melakukan pekerjaan itu lagi, karena memang dampaknya yang cukup berbahaya bagi kesehatan tubuh para manusia silver itu sendiri. Poin yang selanjutnya ada pembinaan manusia silver. Ada pembinaan manusia silver bagi anak-anak. Mayoritas manusia silver ini merupakan anak-anak yang di bawah umur. Umur mereka pada usia tersebut memang seharusnya tidaklah berada di jalanan, melainkan seharusnya mereka berada di sekolah. Fenomena manusia silver ini sangat berbahaya dan merusak kesehatan anak-anak. Pemerintah bisa melakukan pembinaan kepada anak-anak dengan memberikan santunan dan bantuan biaya sekolah. Jika anak-anak tersebut tidak lagi memiliki orang tua dan juga rumah, maka pemerintah bisa memasukkan mereka ke panti agar disekolahkan dan juga diberikan pendidikan yang layak. Poin yang selanjutnya atau yang terakhir, pembinaan manusia silver bagi orang dewasa. Pemerintah setempat dan juga pihak terkait dapat melakukan pembinaan terhadap manusia silver. Pembinaan yang ditawarkan berupa pemberian pelatihan seperti menjahit, membengkel, merias, berwirausaha atau jualan, dan lain sebagainya yang bersifat praktis. Pemerintah pun mesti memberikan modal peralatan terkait agar manusia silver ini memiliki pekerjaan sehingga tidak kembali ke jalanan. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun pembagian tugas dari masing-masing kami anggota kelompok ini yaitu saya sendiri Bagas Amrul Pratama yang bertugas untuk membuat mind mapping, melengkapi mind mappingnya dan juga melengkapi makalah yang tadi sebelumnya dibacakan oleh teman kami Ilham Al-Farizi. Dan juga yang satunya lagi ada Ilham Al-Farizi, ia juga bertugas untuk melengkapi mind mappingnya dan juga membuat makalah yang sebelumnya tadi ia baca di awal. Dan juga kami berdua berperan untuk sama-sama membuat video, merekam video dan juga merekam suara kami masing-masing dalam menjelaskan materi yang kami bawakan pada video kali ini. Mungkin sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.